bahwa Nabi Ibrahim ini diberi gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari rahim istri-istri Ibrahim itu sebagian besar Allah jadikan para nabi, para rasul. Bahkan ada keturunannya dari para Ibrahim ini diberikan kitab suci. Dari Musa diberikan Taurat, dari Daud diberikan Zabur. Ini semua dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini dikenal dengan nama Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena sekali lagi saya ulang, tidak ada satupun nabi yang namanya disandarkan, disandingkan dengan Rasulullah dan salawatnya ditempelkan dengan Rasulullah, hanya ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini sekedar mengingatkan kita supaya jangan lupa nasabnya itu langsung tersambung dengan Adam alaihissalam lewat beberapa puluh keturunan. Seperti yang sudah saya sampaikan, untuk sekedar mengingat atau sebatas menyegarkan ingatan, Adam alaihissalam punya anak 40 orang, 20 pasang. Salah satu anaknya Sis alaihissalam. Sis punya keturunan Anusi, Anusi punya keturunan Qainan, Qainan dilanjutkan dengan Mihlail, Mihlail punya anak namanya Yarid, Yarid punya anak namanya Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak namanya Lami, Lami punya anak namanya Nuh alaihissalam. Nuh punya anak 4 orang, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan oleh Allah, tinggallah Sam, Ham dan Yafid. Sam ini punya anak namanya Arfa, Arfa ini punya keturunan Saleh, Saleh punya keturunan Falik, Falik punya keturunan Abir, Abir punya anak namanya Ra'u, Ra'u ini punya anak namanya Sarut, Sarut punya keturunan namanya Nahur, Nahur ini punya anak, ada yang mengatakan Azar, ada yang mengatakan Tarah, ada yang mengatakan Tarih. Azar, Tarah, Tarih ini punya anak Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan Ibrahim bin Tara bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abir bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris alaihissalam. Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Maka Ibrahim ini adalah nabi yang diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa keturunan Ibrahim ini dijaga oleh Allah? Dari 25 nabi dan rasul, 124.000 nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani. Dari 25 nabi tadi, 17 nabi dan rasul lahir dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Hampir 70% dari keturunan Ibrahim. Apa kiatnya? Apa yang dibuat Ibrahim sehingga Allah jadikan anak keturunannya para nabi dan para rasul? Ini yang kita contoh, agar anak keturunan kita nantinya bukan diangkat jadi nabi, tapi dijadikan Allah sebagai anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang pertama sudah saya sampaikan dahulu. Apa yang dibuat Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, kerja yang dibuat Ibrahim adalah dakwah. Ibrahim berdakwah kepada ayahnya Azar yang mengatakan pamannya Azar, kemudian berdakwah kepada kaumnya. Maka Ibrahim berdakwah kepada mereka. Apakah dakwah Ibrahim ini berhasil atau tidak? Berhasil dakwah atau tidak bukan terletak orang mau atau tidak taat kepada Allah. Yang dipandang oleh Allah dalam dakwah ini bukan hasil, tapi proses yang dinilai oleh Allah. Maka Ibrahim terus berdakwah, dan dakwah ini mesti kita buat juga, karena dakwah ini perintah Allah. Kita semua ini mesti buat kerja dakwah untuk memikirkan keluarga kita, kaum kerabat kita. Karena perintah dakwah ini banyak. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
hendaklah ada sebagian di antara kamu yang mengajak manusia pada kebaikan, ajak orang ke berbuat baik, kemudian cegah mereka pada kemungkaran. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu tu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ajak orang berbuat baik, cegah manusia pada kemungkaran. Banyak ayat memerintahkan kita untuk mengajak manusia pada taat kepada Allah. Maka kalau kerja ini kita buat, maka kerja yang pertama sudah mirip dengan kerja Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua, kita lanjutkan. Apa kerja yang kedua? Ibrahim alaihissalam setelah mendakwakan kaumnya, mendakwakan ayahnya, Ibrahim pun mendakwah Namrud. Namrud saja diberikan peringatan oleh Allah, oleh Ibrahim, tentang ancaman-ancaman Allah. Maka ketika itu Ibrahim alaihissalam melanjutkan dakwah ini kepada Namrud. Kemudian ada satu kisah dalam kisah Ibrahim alaihissalam. Apa kisah Ibrahim? Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah. Allah lukiskan, Allah terangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Jadi baca ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Apa katanya ketika Ibrahim berkata, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati? Para tafsir, salah satunya Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini Al-Baqarah 260. Ini ayat sambungan dari ayat sebelumnya. Dulu ketika Ibrahim berdakwah kepada Namrud, wahai Namrud, berimanlah kepada Allah. Allah itulah adalah zat yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Kata Namrud, wahai Musa, wahai Ibrahim, kalau hanya mematikan dan menghidupkan, aku juga bisa. Namrud membuat perumpamaan konyol. Ditegakkannya dua orang manusia, satu dimatikannya, satu dihidupkannya. Apa kata Namrud? Ibrahim, lihat, aku bisa menghidupkan dan aku pula bisa mematikan. Lanjutan kisah ini. Maka Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Rabb, bagaimana engkau menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah balas dalam Quran, kaifah tuhyil, dikatakan oleh Allah, wa iza qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati, yang sudah mati dihidupkan oleh Allah. Kemudian qala alam tu'min, kata Allah, apakah kau tidak yakin wahai Ibrahim? Coba bayangkan. Al-Imam Ibnu Katsir dan para mufassirin lainnya mengatakan di sini bukan berarti Ibrahim itu ragu. Ibrahim tidak ragu, karena Ibrahim ini Khalilullah, kekasih Allah, orang yang teruji keimanannya. Apakah engkau ini tidak yakin wahai Ibrahim? Apakah engkau ini tidak percaya dengan aku, kata Allah. Apa kata Ibrahim? Qala bala. Kata Allah, tidak ya Allah. Kata Ibrahim, tidak ya Allah. Ibrahim mengatakan, walakin lihat mainal qalbi, sesungguhnya saya ini agar iman saya ini lebih mantap ya Allah. Maka Ibrahim berkata, bukan aku tidak yakin ya Allah, tapi agar imanku ini lebih mantap. Maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibrahim bertanya kepada Allah, kemudian Allah menjawab. Ibrahim ingin memperlihatkan oleh Allah kepadanya bahwa bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Kalau Bapak Ibu baca Al-Baqarah 260 itu, Allah perintahkan kepada Ibrahim, apa perintahnya? Wahai Ibrahim, cari 4 ekor burung. 4 ekor burung. Ulama berbeda pendapat dengan 4 ekor burung ini. Ulama yang pertama mengatakan 4 ekor burung ini dengan burung sejenis. Ulama yang lain mengatakan berbeda jenis. Maka 4 ekor burung ini sebagian para ulama juga mengatakan ini burung dicari di tempat yang berbeda. Makanya ada para sejarawan dalam Qisasul Anbiya itu mengatakan Ibrahim itu
diperintahkan oleh Allah mencari 4 ekor burung ke 4 buah bukit yang berbeda. Apakah bukit itu jauh atau dekat? Wallahu a'lam. Tapi dikatakan dalam sejarah ada yang berani mengatakan bahwa Ibrahim melakukan perjalanan ke satu bukit 1 bulan. Bukit kedua 1 bulan. Bukit ketiga 1 bulan. Bukit keempat 1 bulan. 4 bulan. Cari 4 ekor burung. Setelah dapat 4 ekor burung, balik kembali. 1 bulan lagi, 1 bulan lagi, 1 bulan lagi, 1 bulan lagi, 8 bulan. Setelah burung itu dapat, tidak diapa-apain, dilatih oleh Ibrahim, diajarkan sebagaimana kita melatih kucing, memberi nama, memanggilnya. Ibrahim pun melatih burung itu. Berapa lama? Cukup lama. Setelah itu Allah perintahkan, wahai Ibrahim, kau potong-potong itu burung. Di sana dikatakan, Pak, bukan dipotong, dicincang. Dihancurkan seperti cincang, kepala, kaki dihancurkan 4 ekor burung tadi. Kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat, diaduk cincangan tadi. Kata Allah, wahai Ibrahim, antarkan cincangan potongan daging ini ke 4 bukit yang berbeda. Sebagian dagingnya kemari, sebagian ke sana, sebagian ke situ, antarkan lagi. Berjalan lagi Ibrahim beberapa masa yang sangat panjang, mengantarkan potongan-potongan cincangan-cincangan daging burung diantar oleh Ibrahim. Ketika diantar oleh Ibrahim, Ibrahim kembali ke tempatnya. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, panggillah burung itu. Maksudnya dipanggil itu sesuai dengan nama panggilan yang diajarkan Ibrahim. Dipanggillah satu persatu burung itu. Kemudian potongan-potongan daging, bulu, kaki, kepala, sayap, tidak ada satupun yang salah tempat. Seluruhnya membentuk satu ekor burung bermasing-masing dengan potongan tadi. Dan tidak ada satu kepala pun yang berbeda tempatnya dengan burung-burung yang lain. Semuanya dihidupkan kembali oleh Allah. Setelah dimatikan, dicincang-cincang, dinampakkan oleh Allah, begitulah aku menghidupkan yang mati. Nampak di mata Ibrahim. Pertanyaannya, kisah ini kenapa diceritakan Allah dalam Quran? Ada pelajaran, ada pelajaran. Pelajaran yang pertama, Allah kalau ingin mencintai hambanya, Allah akan mentazkiyah, mentarbiyah hambanya. Dididik oleh Allah hambanya. Jadi pelajaran Allah kepada Ibrahim, Ibrahim ini dididik oleh Allah, ditazkiyah, ditarbiyah, diajarkan oleh Allah biar bertambah keyakinannya. Ibrahim ini bukan tidak beriman, Pak. Dia beriman, tapi ketika dididik oleh Allah dengan perkara seperti ini, makin bertambah iman Ibrahim alaihissalam. Satu, dididik oleh Allah. Kita pun sama, Pak. Kalau Allah mulai mencintai kita, Bapak Ibu ini mulai digunakan untuk agama, Bapak Ibu ini mulai dicintai Allah, Allah akan mentazkiyah kita. Allah akan mendidik kita. Dengan apa didikannya? Dengan ujian yang Allah berikan. Ibrahim pun sama, karena Ibrahim ni Khalilullah, maka ditarbiyah dan ditazkiyah oleh Allah. Satu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kenapa Ibrahim diperintahkan Allah? Pak, maaf, jujur saja, otak kita yang lemah ini, kalau seandainya Allah ingin membuktikan bahwa seandainya Allah bisa menghidupkan yang mati, kenapa mesti jauh-jauh? Suruh Ibrahim ambil 4 ekor burung, cincang-cincang depannya, hidupkan oleh Allah, selesai. Tapi kenapa Allah perintahkan Ibrahim mencari 4 burung dulu di 4 bukit yang berbeda? Setelah dapat dilatih, setelah dilatih dicincang, setelah dicincang diantar lagi. Kenapa? Untuk mendapatkan iman yang baik itu dengan bersusah payah. Tidak bisa senang-senang, Pak, mengaji setengah jam di Nurul Yakin kemudian iman akan bertambah. No way. Tidak ada ceritanya. Iman itu didapat dengan pengorbanan susah payah, dengan kesungguh-sungguhan, dengan letih-letih, baru nanti iman itu muncul dalam kehidupan kita. Maka diberikan Allah kesulitan-kesulitan, diberikan Allah rintangan-rintangan, diberikan Allah halangan-halangan. Seperti itu dengan kita. Jadi maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Allah mulai sayang dengan kita, Allah akan beri kita masalah. Allah akan jadikan hidup kita ini penuh dengan ujian. Itu tanda Allah mulai mencintai kita. Jadi kalau ada di antara kita hari ini, Pak, yang tak ada masalah, hati-hati, jangan-jangan Allah sudah berpaling muka dalam kehidupan kita. Karena
Karena kalau orang ini mulai dicintai Allah, Allah berikan dia kesulitan, Allah berikan dia masalah. Karena dunia ini gudang masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah, Pak. Yang tidak punya masalah manusia kedua-duanya, orang mati sama orang gila. Selebihnya setiap kita punya masalah. Masalah kita tu beda-beda, Pak. Masalah ambo beda, masalah apa beda, masalah tuan beda. Dan masalah kau sesuai porsi masing-masing. Tidak akan bisa ditukar-tukar tempat, tidak bisa. Karena masalah ini sesuai dengan porsi kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berikan ujian buat orang beriman. Allah mulai gunakan mereka untuk agama. Allah berikan mereka ujian. Allah berikan mereka kesulitan. Tidak ada satupun yang melebihi batas kemampuan mereka. Semua diberikan sesuai standar batas. Jadi tidak bisa, Pak. Makanya kalau bapak punya masalah godang, jangan duduk sama orang tidak punya masalah. Ibu hati awak dehnya. Jadi kalau bapak punya masalah utang piutang 30 juta, duduk sama jamaah yang tidak ada utang, ibu hati awak. Coba bapak duduk sama jamaah yang berutang 200 juta, ketek masalah awak dehnya. Jadi masalah ni sengaja diciptakan Allah. Kesulitan diberikan Allah. Itu tanda Allah mulai mengembalikan kita ni kepada Allah. Jadi berbahagialah bapak ibu yang hidupnya penuh masalah. Makanya kalau bahasa orang kampung ambak, di mana togak di situ somak di siang, di mana ontok tangi di situ buayan digantung. Hidup ni tak bisa mau kita. Hidup ni mesti ikut maunya Allah. Ibrahim ikut saja, Pak. Kita ikut saja. Jangan disangka setiap kesulitan Allah Subhanahu wa taala pasti berikan jalan keluar. Allah tu tidak sama dengan manusia. Allah tidak sama dengan guru SD. Allah tidak sama dengan dosen. Kalau dosen memberikan soal ujian, dikasih ujian, soalnya diberikan, jawaban disimpan. Tapi Allah tidak pernah. Allah kalau berikan soal ujian, jawabannya pun diberikan. Wala nabluwannakum bisay'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami uji manusia dengan ketakutan, kegelisahan, kekurang makan, kematian, kepakiran, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira ini kepada orang yang sabar. Diberikan ujian oleh Allah. Lantas apakah jawabannya disimpan? Tidak. Allah berikan jawabannya. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan urusannya kepada Allah, dia sandarkan semuanya, wa huwa muhsin, dan dia buat yang terbaik, wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allah cabut di hatinya rasa takut dan tidak akan pernah bersedih hati. Jadi dunia ini tidak ada lagi yang perlu kita takuti, kehidupan dunia ini. Karena setiap kesulitan dan masalah yang Allah berikan di kehidupan kita ini, itu tanda Allah mulai mencintai kita. Allah mulai gunakan diri kita untuk agama. Jadi kalau anak SD itu harus dapat ujian. Kalau ada anak kita tidak diberikan ujian atau tidak diberikan ujian selama hidupnya, maaf, orang sekolah yang hanya bisa diberikan ujian, yang tidak sekolah tidak akan mendapatkan ujian. Jadi kalau bapak ibu tidak ada masalah hidupnya di muka bumi, aman-aman saja, berhati-hatilah. Jangan-jangan Allah telah berpaling muka dengan kehidupan kita. Karena Allah boleh berikan ujian. Tapi setelah ujian ini datang, Pak, jangan pula kita berharap instan untuk menyelesaikannya. Ujian Allah datangkan, selesaikan menurut cara Allah. Ibrahim kan ditunjukkan oleh Allah, diberikan disusah payahkan, diberikan masalah, diberikan susah-susah payah. Dakwah keluarga tak terima, dakwah kaumnya tak terima, dakwah Namrud ditolak, dibakar hidup-hidup. Kemudian Ibrahim disusah-susahkan lagi untuk melihat kehebatan dan keagungan Allah. Kita pun sama. Setiap kesulitan yang Allah berikan kita di kehidupan dunia ini, Allah berikan jalan keluarnya. Selesaikan jalan keluarnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Dah capek, Pak, kita menyelesaikan masalah ini dengan otak. Sudah capek. Lelah otak kita ni, Pak. IQ kita ni terbatas. Kemampuan kita ni terbatas menyelesaikan masalah. Hari ini, Pak, mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, orang-orang sudah kehabisan teori untuk menyelesaikan masalah. Banyak yang stres, banyak yang gantung diri, banyak yang frustasi kerana otak tidak mampu menyelesaikan masalah. Ada orang tanya dengan saya, Pak Ustaz, saya ni, Pak Ustaz, banyak masalah saya, mungkin Allah mulai cinta dengan saya, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kalau bapak ibu banyak masalah, bersyukurlah pada Allah, puji Allah.
Itu tanda Allah ingin kembalikan kita. Pak Ustaz, saya ini banyak masalah Ustaz. Setiap masalah saya silih berganti seperti sinetron Ustaz. Habis ini datang ini, habis ini datang ini Ustaz. Kadang-kadang tak tahan saya Ustaz. Kadang-kadang saya doa pada Allah dan sungguh-sungguh di mana ada kajian ustaz-ustaz yang ceramah, saya datang. Di mana solat 5 waktu berjamaah, saya jaga takbiratul ula. Baca Quran saya jaga Ustaz. Tapi masalah saya kok tak pernah berhenti Ustaz. Masalah saya itu seperti sinetron silih berganti. Terkadang Ustaz, mohon maaf, saya butuh betul biaya untuk istri saya bersalin. Kadang-kadang uang tak cukup, saya minta pada Allah Ustaz, tapi tidak dikasih Allah Ustaz. Kadang-kadang saya ini berputus asa dari Allah. Ini hati-hati Pak, ini pengalaman kita bersama termasuk saya. Awak kau ingin doa pada Allah diagi cash and carry. Cash and carry itu Pak cuma punya makro. Awak tidak punya udah Pak. Kita ni ingin berdoa kepada Allah, Allah bayarkan cash. Tak bisa Pak. Allah tu sesuka hatinya dengan kudratullah. Allah menyelesaikan kesulitan manusia. Boleh dengan cash, boleh dicicil oleh Allah, boleh jadi masalah itu diselesaikan bukan dengan bantuan, didatangkan lagi masalah itu. Suka-suka Allah saja. Ini yang kisah yang mau saya sampaikan. Tadi pagi saya sampaikan di Masjid At-Thayyibah. Tahun 2005-2006 saya diangkat jadi pegawai negeri di UIN Suska. CPNS 2006-2007 selesai PNS, habis diklat prajabatan di Ronggo Warsito. 2008 sudah dosen, keluar SK fungsional. Selesai SK fungsional, biasalah kalau kami dosen dulu golongan 3A, perol gaji kami kan di Bank Mandiri, masuk di ATM kalau gaji. Tapi untuk golongan 2 itu nekan amprah di keuangan. Kalau yang golongan 2 pegawai nekat amprah di keuangan. Yang golongan 3 ke atas masuk perol gaji ke bank yang bersangkutan. Jadi ketika itu tanggal 1 saya datang ke rektorat. Kisahnya sudah lama. Orang yang saya ceritakan ini sudah meninggal dunia. Semoga Allah lapangkan kuburnya, amin. Dia naik tangga. Saya tanya, bang kemana bang? Mau ngambil gaji Ustaz? Iyalah, biasalah golongan 2 gaji. Berapa lah? Mungkin 2 juta sekian, 2 juta sekian. Oke lah, diambil gaji ke keuangan. Ketika diambil gaji keuangan, turun pun kami sama. Dari lantai 2, 3 turun sama. Ketika turun sama, datang satu orang teman juga, pegawai juga. Apa katanya dengan keadaan mukanya cemas, pucat, kayaknya membutuhkan pertolongan. Apa katanya? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, boleh saya minjam uang? Saya bilang, saya belum ada uang saya sudah habis untuk bayar ini itu. Yang teman saya sebelah ini, Bapak baru ambil uang gaji Pak? Iya. Pak, bisa saya pinjam uang Bapak? Untuk apa? Istri saya baru melahirkan Pak, operasi sesar di area bunda. Tidak akan bisa diambil tindakan kalau tak deposit uang di sana 10 juta Pak. Uang saya tak cukup Pak, bantu saya Pak, biar istri saya diambil tindakan operasi sesar. Air ketubannya sudah keluar Pak. Jadi dengan memelas sedih, kawan saya ini pikir juga, Iko gaji 2 juta sekian, pulang ke rumah untuk bayi sewa rumah, boli boge, bayi SPP anak. Sementara kawan terdosak pula, kawan kau tak long roti, kawan kau banso, kawan dan apa namanya berani sabar, berani ngutang, sabar bayarnya. Akhirnya dengan lama berpikir diberikan juga uang nih. Nih ya, pakailah yang bapak yang memberikan uang tadi. Habis kantor sore hari dia pulang naik oplet. Tahun 2008-2009. Kisah itu ada oplet Panam yang masuk tribun yang dicopet oleh 3 orang pencopet. Seluruh penumpang oplet Panam itu jamnya diambil, handphone diambil, emas diambil, seluruh penumpang diambil, masuk dalam tribun. Kenapa hari itu diambil? Sang bapak tadi yang gajinya dipinjam oleh kawan dalam oplet itu, ketika diminta oleh tukang copet itu dibukanya dompet, tinggal 3.000 bitinya. Apa kata copet kok? Apa gaek lah gaek, jalan tak bapiti ditempeleng di copet kok. Besok pagi jumpa di kantor, dia ceritakan kisah ini. Apa kata saya? Sudah buat laporan ke kepolisian. Sudah Pak, tapi itulah alhamdulillah saya cuma 3.000 uang saya disaku. Ditengoknya akhirnya saya dipukul oleh perampok sedikit. Kemudian yang lain ada yang emas, ada yang handphone. Sedang asik kami cerita, datang satu orang teman yang minjam uang tadi. Apa katanya? Pak, alhamdulillah Pak, ambo ndak jadi minjam pitia Pak, mintu ambo tibo dari Jakarta Pak. Alhamdulillah di baliannya amplop lengkap dengan uang-uangnya. Begitu cara Allah nak menyelesaikan masalah ni Pak. Kalau seandainya orang gaek konda omo, habis uangnya dicopet dek perampok, tapi karena kurang ikhlas ditempeleng sekali. Kadang Allah menyelesaikan masalah tu jangan cash and carry, kadang didatangkan lagi masalah. Begitu Allah nak menyelesaikan masalah manusia, menjaga hati manusia ni.
Jadi kita ni kadang-kadang lucu Pak. Kita ni kadang-kadang berdoa ni memaksa Allah. Ya Allah tolong kami ya Allah. Besok pagi anak bayar SPP. Kalau tak DO ya Allah. Tolong ya Allah. PT 5 juta ya Allah. Kalau sempat Allah tu ngomong Pak. Siapa waang. Subuh terlambat, zuhur terlambat, asar lewat baca Quran indak minta mengareh-ngareh loh. Maka jangan paksa Allah. Allah lebih tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya mohon maaf, kita belajar Pak, melihat Allah tu paling pandai menjaga hati kita tu paling pandai Pak. Kita yang tak pandai menjaga Allah ni. Allah tu paling pandai menjaga kita, menjaga hati kita paling pandai. Makanya mohon maaf, bukankah hari ini kita inginkan kebahagiaan? Setiap kesulitan-kesulitan itu datang, pasti Allah berikan jalan keluarnya. Pasti Allah berikan jalan keluarnya. Karena tidak ada satupun untuk orang beriman yang datang itu kecuali biiznillah. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disangka setiap kesulitan itu kita selesaikan, tidak. Allah balas selesaikan, tidak. Kadang kesulitan itu datangkan masalah oleh Allah. Kadang kesulitan itu diselesaikan bertahap-tahap oleh Allah. Setiap apa yang cara Allah menyelesaikan, kita akan lihat bertakbirlah, bertahmidlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah Allah menyelesaikan masalah tanpa sisa. Ini tidak sama enggak kalau penggadaian menyelesaikan masalah dengan masalah. Tapi Allah menyelesaikan masalah ni, Allah ni penyelesai masalah yang paling baik di kehidupan kita. Masalah kita beda-beda Pak. Ada yang hidupnya susah, rumahnya nyewa, listriknya nunggak, makannya payah, anaknya tiap tahun lahir bertiga, berempat, berlima. Ada yang kaya, oto banyak, rumah gadang, dah 20 tahun nikah, nak je beranak-anak. Masalah kita beda-beda. Jadi jangan ditengok, makanya jangan diukur kaki awak dengan sepatu orang lain. Sepatu awak, sepatu awak, kaki awak, kaki awak, kaki orang, kaki orang. Setiap masalah kita porsinya beda-beda. Maka kita belajar untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan keinginan Allah. Makanya mohon maaf, pernah saya sampaikan di sini, kalau bapak ibu dikejar oleh anjing gila, apa yang bapak ibu lakukan? Hah? Satu, lari. Itu jawaban yang paling baik. Yang kedua, melawan. Mungkin ambil kayu, ambil batu. Jawaban alternatif yang paling baik kedua. Tapi kalau dia ngejar kita, Ustaz, kita kejar kembali, itu jawaban bohong gitu. Kalau ada kita dikejar oleh anjing gila, dua alternatif saja. Kalau tidak lari, kita melawan. Melawan itu dengan cara mungkin ngambil kayu, ngambil batu. Pertanyaannya, dengan mengambil kayu, mengambil batu, apakah masalah selesai? Tidak. Apakah dengan lari masalah selesai? Tidak. Anjing itu lebih laju lari daripada awak. Anjing itu binatang yang sensitif. Bapak ibu jalanlah ke tempat anjing. Perasaan ibu memang perasaanku takut kok. Tapi babuek bagak-bagak, anjing tu tahu awak sok-sok bagak tu. Anjing tu feelingnya kuat Pak. Dia tidak bisa awak sok-sok bagak tu, tidak bisa. Maka anjing ni seperti masalah. Ketika masalah datang, kesulitan datang, jangan lari. Hadapi. Ketika kesulitan masalah datang, tidak usah kita maki-maki masalah. Itulah kau gara-gara botang potang kau. Kalau sempat ndak botang, ndak modal likur rumah awak tergadai tu. Kau tak, jangan disalahkan masalah. Kalau ada orang yang menyalahkan anjing, ikut orang bodoh. Sikap yang terbaik itu hubungi yang punya anjing. Pak, tolong Pak, anjing bapak mengganggu saya. Kata nan punya anjing, bleki. Anjing datang. Maka ketika masalah datang Pak, jangan dicaci maki masalah itu. Jangan lari dari masalah. Hubungi yang punya masalah, Allah. Allah lah zat yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sedikit pun tak tersisa. Jadi hari ini kan kita jarang mendekatkan diri kepada Allah untuk bisa menyelesaikan masalah kita sedikit demi sedikit. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita belajar Pak, setiap ujian-ujian diberikan Allah, kesulitan-kesulitan diberikan Allah, sesuai porsinya masing-masing, tak akan tertukar. Sehingga saya diskusi dengan teman-teman saya di kampus, apa dia bilang? Dia maaf, dia katakan bahwa sesungguhnya kita ni kan ingin kebahagiaan di dunia ni. Tidak ada satupun yang tidak ingin bahagia. Orang kaya ingin bahagia, orang miskin ingin bahagia, terpelajar ingin bahagia, orang bodoh pun ingin bahagia, orang kampung ingin bahagia, orang kota ingin bahagia. Apa kata teman saya? Ada 3 syarat orang bahagia tu. Mohon maaf Pak, kalau ada 3 syarat ni dalam kehidupan kita, kita wajib dikatakan bahagia. Kita pantas dikatakan bahagia. Tapi kalau 3 syarat ini tidak ada dalam kehidupan kita, hati-hati. Jangan-jangan selama ini kita hanya pura-pura bahagia. Apa katanya? Yang pertama, ketika kita bangun tidur, ado anak jobini.
jago lolok, tengok ada anak, ada bini. Itu kebahagiaan yang pertama. Jika itu bapak dapatkan hari ini, bapak sudah mulai masuk ke bahagian rating yang pertama. Banyak di antara kita yang tak punya bini, jago pak, tak ada bini, tak ada anak. Makanya mohon maaf bagi yang bujang-bujang belum nikah lah. Karena Al-Quran mengatakan wa min ayatihi, istri itu ayat Allah, suami itu ayat Allah. Orang yang menikah Allah berikan litaskunu ilaiha sakinah. Kalau ada nan bujang di siko, pitinya banyak, otonya gadang, otonya mewah, rumahnya besar. Kemudian dia bercerita dengan saya, Pak Ustaz, ambo lu nikah-nikah biasa-biasa, jobat enjoy, joy ambo. Bohong, penduto. Orang yang nikah Allah berikan sakinah, ketenangan. Yang tidak nikah pasti tidak akan tenang. Tidak usah bohong pak. Jadi kalau bapak-bapak dah meninggal istrinya, kalau ada kemampuan nikahlah lagi. Jika tidak akan tenang. Percayalah. Karena Allah berikan sakilitas kunu ilayha. Allah jadikan sakinah. Satu, bangun tidur ada anak jobini. Bisa kita dapatkan? Bisa. Jadi yang jauh-jauh istri sama suami hari ini berpikir ulanglah kembali. Ada teman saya pak, umurnya 55 tahun. Semalam dia ngomong sama saya, Ustaz doakan saya mau berangkat ke Malaysia. Kenapa? Ya anak saya sudah kuliah 3-4 orang hari ini Ustaz. Agak berat beban, mungkin saya ke Malaysia mengadu nasib. Ngapain? Mau merantau, jual apa? Jual martabak. Saya diam saja. Akhirnya saya bilang, umur abang berapa? Umur 55. Saya mau tanya, Allahnya di Malaysia sama tak dengan Allah di Indonesia? Katanya sama. Kalau sama, ngapo jauh-jauh? Bukankah Allah kita sama pak? Kalau beda Allah Malaysia sama Allah Indonesia, hambo pindah ke Malaysia tu. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Satu. Yang kedua, orang baru akan bahagia tu apabila jago lolok cukui makan dari pagi sampai sore. Tak usah makan setahun, makan pagi sampai sore, itu bahagia. Cukup makan pagi sampai sore. Jago lolok ada anak bini. Yang kedua jago lolok cukup makan dari pagi sampai sore, bahagia. Yang ketiga kok yang paling borek pak, yang tak mungkin, jarang kita mendapatkan ini, termasuk saya. Tapi kita belajarlah. Apa yang ketiga? Jago lolok tidak ada muamalat dan utang piutang. Ini yang tak bisa kita raih hari ini pak. Kenapa awak jago lolok orang adira lah di muka pintu pak? Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Mohon maaf apalagi yang kita ASN pegawai negeri ini pak. Maka berniatlah, berazamlah. Kita ingin, bapak mungkin dulu pernah tidak berhutang 3 bulan, 4 bulan. Rasakanlah ketenangan dan keindahan kita tanpa utang sesen pun. Maka oleh kerana itu kita belajar. Maka setiap kesulitan diberikan jalan keluar oleh Allah. Tak satu pun yang tak diberikan jalan keluar oleh Allah. Maka jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Seolah-olah Allah tak bisa menyelesaikan masalah kita. Kecil Ibrahim saja dididik oleh Allah, diperlihatkan kebesaran Allah. Sehingga para mufassir mengatakan dengan kisah ayat Al-Baqarah 260 ini mengatakan inilah sebagai kisah buat orang-orang yang tidak meyakini bahawa sesuatu saat nanti orang-orang yang telah dimatikan oleh Allah di alam kubur dibangkitkan kembali di padang mahsyar, dibangkitkan dengan tulang belulang mereka, daging-daging mereka dikumpulkan kembali oleh Allah. Begitu mudah bagi Allah dengan kudratullah, dengan keagungan dan kebesaran Allah. Apa yang sulit bagi Allah pak? Tidak. Jadi kalau ada masalah tu pak, jangan ukur kemampuan awak. Kalau kemampuan awak tidak tolok menyelesaikan masalah pak. Kalau datang masalah, ukur kemampuan Allah. Ya Allah saya bisa. Kalau Allah kita ukur kemampuan pak, kecil bagi Allah. Tapi kalau diukur kemampuan awak pak, awak kau tidak akan selesai menyelesaikan masalah pak. Bagaimana mungkin masalah akan selesai? Kucing yang bercokak di rumah, you tidak terintang di awak tu. Bagaimana mungkin kita akan menyelesaikan masalah? Maka selesaikan masalah dengan keinginan Allah. Belajar. Makanya bapak ibu yang diberikan masalah kesulitan oleh Allah, tandanya Allah mulai gunakan kita, mengembalikan kita kepada Allah. Allah ingin kembali, kembalilah. Sehingga dalam cerita-cerita anekdot pak, ini mohon maaf kami bergurau-gurau di kampus dengan kawan. Apa kata teman saya? Ente tahu tak? Orang yang bunuh diri itu orang yang yakinnya betul kepada Allah. Saya kaget juga, kok yakinnya betul? Iya, orang yang bunuh diri itu kata teman saya, itu orang yang yakinnya betul kepada Allah. Saya bilang, kok gitu bang? Iya, dia merasa di dunia ini tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan masalahnya. Dia yakin bahwa yang bisa menyelesaikan masalahnya Allah. Maka dia akhiri nyawanya, dia ingin cepat bertemu Allah. Tapi kena caranya salah, Allah masukkan dalam neraka. Kalau keyakinan yang baik ini kita ambil, la ilaha illallah.
Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita, masalah istri kita, masalah anak kita, masalah suami. Maka yang kedua ini ditazkiyah oleh Allah, dididik oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini hidup di muka bumi penuh dengan kesulitan, penuh dengan rintangan. Kalau orang tasawuf mengatakan, kenapa masalah ini Allah berikan di muka bumi ini silih berganti seperti rangkaian sinetron, habis A, B, B, C, C, D. Kenapa? Kalau ahli tasawuf mengatakan sengaja masalah ini diberikan Allah di kehidupan dunia agar manusia ini jangan terlalu betah tinggal di muka bumi ini, agar kita ni jangan terlalu lama tinggal di kehidupan dunia, karena ada kehidupan lain setelah kehidupan akhirat dan kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan pesan kepada kita bersama, kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di kehidupan muka bumi ini yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi atas izin dan pengetahuan Allah. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang baik. Merasa soleh adalah sebuah kesalahan, merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Waktu Isya sudah masuk, saya berikan kesempatan 1 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan, Mbak. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti sama kita. Berarti di antara kita semuanya sama-sama punya masalah. Maka oleh kerana itu, rasakanlah, kembalikan itu semua kepada Allah. Semoga Allah angkat setiap kesulitan kita, Allah selesaikan setiap masalah-masalah kita. Yang punya hutang piutang, Allah berikan jalan keluar untuk membayarnya. Yang punya niat kesalahan kezaliman selama ini, Allah perbaiki kita. Mudah-mudahan setiap kesulitan dan masalah yang Allah berikan, sedikit demi sedikit Allah ingin meletakkan derajat kemuliaan ke atas kepala kita. Terakhir saya sampaikan buat kita bersama pesan sebelum saya tutup. Kenapa masalah ini Allah datangkan? Allah ingin meletakkan sebuah mahkota kemuliaan. Suatu ketika kerang yang kita makan, itu kerang yang kita sup tadi, dia punya populasi, punya habitat, tinggal di dasar lautan. Ketika itu kerang itu berkata, anak kerang berkata dengan ibunya, berdiskusi. Apa kata anak kerang? Wahai ibu, kenapa Allah menciptakan kita tak punya tangan, tak punya kaki, sedangkan manusia punya tangan, punya kaki, binatang punya tangan, punya kaki. Apa kata ibu kerang? Wahai anakku, terima saja apa yang diputuskan Allah, nak. Allah ciptakan kita tanpa tangan, tanpa kaki, pasti ini yang terbaik menurut Allah. Kata anak kerang, wahai ibu, kalau manusia itu berpindah, binatang berpindah, ada tangan, ada kaki. Kalau kita berpindah-pindah tergantung gelombang laut. Kalau gelombang tinggi kita berpindah, kalau tidak ada gelombang kita tetap di sini. Kata ibu kerang, nak, terimalah apa yang diputuskan Allah. Sedang asik bercerita anak kerang tadi, rupanya masuk satu butir pasir ke mata anak kerang. Apa kata anak kerang tadi? Ibu, pasir masuk ke mataku ibu, tolong aku ibu, pedih, sakit. Apa kata ibu kerang? Nak, ibu tak punya tangan, nak, ibu tak punya kaki, nak, ibu tak bisa bantu, nak. Tahan saja, nak. Apa yang diputuskan Allah tu pasti yang terbaik, nak. Terima saja, nak. Tahanlah rasa sakitmu, nak, demi Allah. Anak kerang yang menahan rasa sakit pasir masuk ke mata anak kerang, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, pasir itu berubah menjadi mutiara yang diburu oleh jutaan manusia. Rupanya kesakitan, kesulitan yang Allah berikan kita hari ini, Allah ingin meletakkan mahkota kemuliaan di atas kepala kita. Tapi sayang, banyak di antara kita yang berputus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.